Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada minggu kemarin kita telah membahas tentang minuman halal dan minuman haram. Maka dari itu selanjutnya kita pada minggu hari ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang binatang halal dan binatang haram. Nah, hari kemarin kita telah membahas tentang binatang halal. Nah, dari semua binatang itu ada beberapa binatang yang harus melalui proses pemilihan dan ada binatang yang tanpa harus melaksanakan proses pemilihan. Maka pada hari ini kita akan membicarakan tentang tata cara penyembelihan binatang. Nah, maka dari itu marilah kita ikuti pelajaran yang lebih jauh lagi tentang tata cara penyembelihan hewan atau binatang. Sebelum melanjutkan pelajaran, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy shalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa mudah-mudahan doa ini nanti mudah-mudahan untuk memahami materi-materi yang akan saya sampaikan. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita menuju pada materi bagaimana tata cara menyembelih hewan. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa binatang itu ada yang harus melalui proses penyembelihan dan ada yang tidak melalui proses penyembelihan. Nah, ini contohnya hewan-hewan yang harus melalui proses penyembelihan adalah diantaranya adalah hewan-hewan yang mempunyai leher. Nah, ini adalah contoh hewan yang harus melalui proses penyembelihan. Yang kedua, selanjutnya adalah hewan yang tidak melalui proses penyembelihan. Contohnya adalah seperti semua binatang yang berasal dari laut. Nah, semua binatang yang berasal dari laut itu tidak harus melalui proses penyembelihan, itu hukumnya sudah halal dimakan. Kalau hewan yang ini yang mempunyai leher itu harus melalui proses penyembelihan menurut tata cara syariat Islam. Nah, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya marilah kita pelajari tentang ketentuan menyembelih hewan atau tata cara menyembelih hewan. Nah, dari ketentuan menyembelih hewan diantaranya satu, harus ada rukun menyembelih hewan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi ketika melaksanakan hewan. Nah, diantaranya rukun menyembelih hewan, satu itu harus ada orang yang menyembelih. Nah, yang kedua harus ada hewan yang disembelih. Nah, yang ketiga itu alat untuk menyembelih. Dari ketiga rukun ini ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya syarat-syarat orang yang menyembelih hewan itu harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah satu, orang tersebut harus beragama Islam. Berarti orang yang di luar beragama Islam atau non-Muslim itu tidak sah apabila menyembelih hewan.
Kemudian yang kedua, berakal sehat atau tidak mabuk atau tidak gila. Berarti syarat orang yang menyembelih hewan itu harus orang yang sehat akal pikirannya. Berarti orang gila yang jalan-jalan di pinggir jalan itu tidak sah dalam menyembelih hewan. Yang ketiga adalah mumayyiz. Mumayyiz itu dalam artian sudah dewasa, mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Berarti kalau penyembelihan itu anak-anak, maka hewannya tidak sah atau tidak boleh dikonsumsi oleh orang muslim. Berarti hukumnya haram. Karena apa? Ketika proses penyembelihan tersebut tidak sah, maka nanti dagingnya pun menjadi tidak sah alias menjadi bangkai. Yang kedua adalah syarat-syarat hewan yang akan disembelih. Nah, hewan yang akan disembelih itu mempunyai dua syarat yang harus terpenuhi. Satu, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal untuk dimakan dagingnya. Jadi binatang yang halal dimakan oleh orang Islam, walaupun disembelih menurut syariat Islam, tapi kalau binatangnya itu bukan binatang yang diharamkan oleh Allah, maka itu pun tidak boleh dikonsumsi oleh orang Islam. Yang kedua, binatang dalam keadaan hidup dan sehat, bukan bangkai. Nah, jadi di dalam proses penyembelihan ini syarat yang kedua adalah binatangnya itu masih hidup atau masih bernafas. Nah, bagaimana ketika kita melihat seekor ayam yang tertabrak sepeda motor, kemudian dibeleh, kemudian disembelih. Nah, kalau ketika kita menyembelih dalam keadaan hewan tersebut masih bernafas dan sempat kita sembelih, maka hukumnya masih boleh dimakan dan sembelihannya itu adalah sah dan hewannya, dagingnya itu halal untuk konsumsi. Nah, yang ketiga, sekarang syarat-syarat alat dalam prosesi penyembelihan. Di antaranya, satu, alatnya harus sama. Yang kedua, harus terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga dengan kayu. Yang ketiga, bisa terbentuk seperti buku, tidak berbentuk seperti buku, tulang, atau gigi. Jadi, syarat utama alat dalam proses penyembelihan itu adalah harus tajam. Karena apa? Kalau alat penyembelihannya itu sangat tajam, maka akan mempermudah proses kematian hewan tersebut. Nah, anak-anak sekalian, tadi sudah saya sampaikan tentang syarat-syarat bagaimana penyembelihan, syarat-syarat hewan yang disembelih, syarat-syarat orang yang menyembelih, dan syarat-syarat alat yang digunakan untuk proses menyembelih. Nah, sekarang ada beberapa sunnah-sunnah dalam prosesi penyembelihan. Di antaranya adalah satu, membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi tusuk kirinya berada di bawah. Yang kedua, hewan dihadapkan ke arah kiblat, ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga, membaca basmalah dan disusul dengan sholawat Nabi dan takbir. Kemudian yang keempat, mempercepat proses penyembelihan sehingga hewan tersebut mati dengan cepat. Yang kelima, sebelum disembelih diperlakukan hewan tersebut dengan lemah lembut atau dengan kasar. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan proses penyembelihan, kita harus tahu bagian tubuh yang mana
yang akan kita sembelih. Nah, bagian leher atau saluran pernapasan atau pada saluran makan serta urat nadi yang utama di penyembelihan hewan itu dilakukan pada bagian leher hewan tersebut. Karena apa? Di dalam leher itu ada saluran pernapasan yang memudahkan hewan tersebut untuk meninggal atau mati. Yang kedua, nah, untuk binatang yang liar atau binatang itu kita hanya mengenakan bagian tubuh yang bisa mematikan atau yang bisa terjangkau oleh alat penyembelihan kita sampai bisa mati. Nah, kalau tadi ada sunnah-sunnah dalam prosesi penyembelihan. Sekarang ada juga hal-hal yang dimaksudkan dalam menyembelih. 1. Ketika menyembelih hewan itu tidak boleh sampai terputus lehernya. Itu hukumnya mati. Tapi dagingnya tetap halal. Hukumnya mati dalam penyembelihan. Yang kedua, menyembelih hewan dengan alat yang tumpul. Karena apa? Ketika kita menyembelih hewan dengan alat tumpul, itu boleh dikatakan menyiksa hewan. Nah, tujuannya kita menggunakan alat yang tepat itu agar supaya hewan tersebut lebih cepat mati, tidak menyiksa hewan sebelum mati. Kalau kita menggunakan alat yang tumpul itu berarti sama halnya kita menyiksa hewan sebelum mati. Nah, anak-anak, selanjutnya karena kita hidup di zaman modern, semuanya sudah menggunakan alat yang canggih. Nah, bagaimana ketentuan menyembelih hewan dengan alat-alat yang modern? Supaya daging dari hewan yang disembelih dengan cara modern tersebut masuk dalam kategori halal dan tauhid, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam prosesi penyembelihan alat modern. Satu diantaranya adalah harus menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang kedua, menyesuaikan posisi hewan pada alat tersebut. Yang ketiga adalah membaca basmalah, sholawat, dan takbir. Kuncinya di sini adalah harus mengucap atas nama Allah dalam proses penyembelihan dan harus memenuhi beberapa syarat-syarat atau beberapa sunnah-sunnah yang sudah saya sampaikan di atas. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah materi pada kali ini tentang ketentuan tata cara menyembelih hewan. Di antaranya adalah ada rukun menyembelih hewan, ada syarat-syarat hewan yang harus disembelih, ada syarat-syarat orang yang menyembelih, ada syarat-syarat hewan yang harus disembelih. Kemudian ada beberapa sunnah-sunnah di dalam melaksanakan penyembelihan dan juga ada beberapa hal-hal yang dimaksudkan di dalam Nah, agar supaya daging dari hewan-hewan tersebut menjadi halal, maka harus melalui proses penyembelihan berdasarkan syariat Islam. Mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.